Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aji Fahmi Ayatullah, Aulia Sasti Pratika, Elvina Rizka Syahara, Azria Arafahul Hasanah, Fatur Ramadan, Halimah Nur Cahyani, Syekh Safira, dan Wiwi Setiani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tuberkulosis. Definisi tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang mampu menginfeksi secara laten atau tidak terdeteksi, ataupun progresif atau bertingkat. Mycobacterium tuberculosis ditransmisikan dari orang ke orang melalui batuk dan bersin, atau biasanya juga dengan kontak yang terlalu dekat dengan penderita TB akan memperbesar kemungkinan penularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sastri Pratika akan melanjutkan presentasi dari Aji Fahmi. Mycobacterium tuberculosa merupakan bakteri tahan asam atau yang disebut sebagai BTA. Berbentuk basil tuberkel yang panjang dan kurus dengan panjang 1-10 mikron dan lebar 2-6 mikron. Mycobacterium tuberculosa memiliki sifat peka terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Etiologi dan patogenesis. Karakteristik kuman TBC antara lain yang pertama, Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang. Yang kedua, tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai basil tahan asam. Yang ketiga, dapat bertahan hidup di tempat gelap dan lembab. Dan yang keempat, di dalam jaringan tubuh, kuman dapat dormen atau tidur. Ketika penderita TB BTA positif bersin atau batuk, kuman akan tersebar ke udara melalui droplet atau percikan dahak. Kemudian kuman dapat bertahan di udara dalam suhu kamar selama beberapa jam. Droplet terhirup ke dalam saluran pernafasan, lalu kuman akan masuk ke dalam tubuh, menyebar ke paru atau saluran nafas lainnya atau peredaran darah, limfo, dan lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Ketika penderita TB BTA positif bersin atau batuk, kuman akan tersebar ke udara melalui droplet atau percikan dahak. Kemudian kuman dapat bertahan di udara dalam suhu kamar selama beberapa jam. Droplet terhirup ke dalam saluran pernafasan, lalu kuman akan masuk ke dalam tubuh, menyebar ke paru atau saluran nafas lainnya atau peredaran darah, limfo, dan lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Patogenesis tuberkulosis. Droplet nuklei dengan basil Mycobacterium tuberculosa terhirup, masuk ke paru-paru, kemudian menetap di alveoli. Makrofag dan sel T bekerja sama untuk mencegah infeksi dengan membentuk granuloma. Saat imun inadekuat, dinding granuloma kehilangan integritas dan dapat berupa penurunan berat badan, lemas, batuk produktif, demam, keringat malam, dan hemoptysis frank. Jika sudah adanya tanda dan gejala, dilakukan pemeriksaan fisik berupa suara khas pada perkusi dada, rales, dan peningkatan fremitus vokal sering diamati pada auskultasi. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan juga tes laboratorium dengan melihat adanya peningkatan jumlah limfosit pada sel darah putih, sputum positif. Fiber optik bronkoskopi dilakukan jika tes sputum tidak meyakinkan dan kecurigaannya tinggi. Kemudian dilakukan juga radiografi dada, infiltrasi nodus pada daerah apikal lobus bagian atas atau bagian superior dari lobus bawah. Kavitasi yang mungkin menunjukkan kadar udara air sebagai tanda perkembangan infeksi. Saya, Fajria Arafahul Hasanah, akan menjelaskan tanda dan gejala klinis tuberkulosis. Tuberkulosis pada dewasa memiliki gejala umum. Pertama, berat badan turun tanpa sebab, tidak naik dalam 1 bulan setelah diberikan upaya perbaikan gizi. Kedua, demam lama lebih dari 2 minggu dan berulang tanpa sebab yang jelas. Ketiga,
batuk lama lebih dari 3 minggu tidak reda atau intensitas semakin lama semakin parah. Keempat, nafsu makan berkurang. Kelima, lesu. Keenam, diare persisten atau menetap lebih dari 2 minggu tidak sembuh. Sedangkan pada gejala khusus, pertama, tuberkulosis pada otak dan selaput otak memiliki gejala mual, muntah, dan kesadaran menurun. Kedua, tuberkulosis pada sistem skeletal mempunyai gejala pincang dan gangguan berjalan. Ketiga, tuberkulosis pada sistem mata memiliki gejala konjungtivitis, flictenularis, dan tuberkel koroid. Tuberkulosis pada anak memiliki gejala umum. Pertama, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai dengan darah. Kedua, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama. Biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Ketiga, penurunan nafsu makan dan berat badan. Keempat, perasaan tidak enak dan lemah. Sedangkan untuk gejala khusus, pertama, tergantung organ yang terkena. Jika terjadi sumbatan sebagian bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengi, suara nafas melemah yang disertai sesak. Kedua, jika ada cairan di rongga pleura atau pemukus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Ketiga, jika terkena tulang, akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang suatu saat dapat membentuk saluran yang bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluaran cairan seperti nanah. Pencegahan tuberkulosis. Pertama, menjauhkan anggota keluarga lain dari penderita tuberkulosis pada saat batuk. Kedua, menghindari penularan melalui dahak pasien penderita tuberkulosis. Ketiga, membuka jendela rumah untuk pencegahan penularan tuberkulosis dalam keluarga. Keempat, menjemur kasur pasien tuberkulosis untuk pencegahan penularan tuberkulosis dalam keluarga. Menurut Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, tipe penderita ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Ada beberapa tipe penderita, yaitu penderita baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan antituberkulosis atau sudah pernah menelan obat antituberkulosis kurang dari 1 bulan atau 4 minggu. Kedua, penderita kambuh adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap didiagnosis kembali dengan BTA positif. Ketiga, penderita pengobatan setelah putus berobat adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif. Keempat, penderita gagal adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. Kelima, penderita pindahan adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register tuberkulosis lain untuk melanjutkan pengobatannya. Keenam, penderita lain-lain adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang. Tujuan terapi TBC. Pertama, menyembuhkan penderita sampai sembuh. Kedua, mencegah kematian. Ketiga, mencegah kekambuhan. Keempat, menurunkan tingkat penularan. Kelima, mencegah perkembangan dan transmisi resistensi obat. Pengobatan dilakukan secara terus-menerus. Pengobatan yang terhenti dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten. Jika bakteri telah resisten, penanganan akan memerlukan waktu lebih lama. Perlu adanya monitoring obat untuk pasien penderita tuberkulosis, meminum obat secara teratur. Berikutnya dijelaskan kategori obat antituberkulosis. Obat antituberkulosis dibagi menjadi 2, obat untuk pilihan pertama dan obat untuk pilihan kedua. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Ramadan. Saya akan melanjutkan
mengenai pengobatan lini pertama tuberkulosis. Menurut Dipiro et al. 2015, obat-obat lini pertama yaitu ada isoniazid. Untuk pemakaian sehari maksimal untuk dewasa yaitu 5 mg per kilogram atau 300 mg. Pemakaian sehari untuk anak maksimal yaitu 10-15 mg per kilogram atau 300 mg. Di sini juga ada dosis untuk per minggu, di mana untuk dewasa 1 kali per minggu yaitu 15 mg per kilogram atau 900 mg. Untuk dewasa 2 kali per minggu yaitu 15 mg per kilogram atau 900 mg. Untuk dewasa 3 kali per minggu yaitu 15 mg per kilogram atau 900 mg. Dan untuk anak-anak dosis per minggunya ada 2 kali per minggu yaitu 20 sampai 30 mg per kilogram atau 300 mg. Selanjutnya ada rifampin, di mana untuk pemakaian sehari untuk dewasa maksimal yaitu 10 mg per kilogram atau 600 mg. Untuk pemakaian sehari untuk anak-anak maksimal yaitu 10 sampai 20 mg per kilogram atau 600 mg. Dan juga ada untuk dosis per minggunya, di mana untuk dewasa 2 kali per minggu yaitu 10 mg per kilogram atau 600 mg. Dan untuk dewasa 3 kali per minggu yaitu 10 mg per kilogram atau 600 mg. Dan untuk anak-anak dosis per minggu untuk 2 kali per minggu yaitu 10 sampai 20 mg per kilogram atau 600 mg. Selanjutnya rifabutin, di mana untuk pemakaian sehari untuk dewasa maksimal yaitu 5 mg per kilogram atau 300 mg. Dan untuk dosis per minggunya ada untuk dewasa 2 kali per minggu yaitu 5 mg per kilogram atau 300 mg. Dan untuk dewasa 3 kali per minggu ada yaitu 5 mg per kilogram atau 300 mg. Untuk rifabutin untuk anak-anak ini belum ada dosis yang sesuai. Selanjutnya rifapentin, di mana untuk pemakaian sehari untuk dewasa itu tidak ada, tapi untuk dosis per minggunya untuk 1 kali per minggu dewasa yaitu 10 mg per kilogram atau 600 mg. Dan untuk anak-anak rifapentin ini belum ada dosis yang sesuai. Selanjutnya pirazinamid, di mana untuk dosis pemakaian sehari untuk dewasa dengan berat badan 40 sampai 55 kg yaitu 1000 mg. Dan untuk dewasa dengan berat badan 56 sampai 75 kg yaitu 1500 mg. Dan untuk berat badan 76 sampai 90 kg yaitu 2000 mg. Dan untuk pemakaian sehari untuk anak-anak maksimalnya yaitu 15 sampai 30 mg per kilogram atau 2 gram. Di sini juga ada dosis untuk per minggunya, di mana untuk dewasa 2 kali per minggu. Untuk dewasa berat badan 40 sampai 55 kg yaitu 2000 mg. Dan untuk berat badan 56 sampai 75 kg ada yaitu 3000 mg. Dan untuk dewasa dengan berat badan 76 sampai 90 kg yaitu 4000 mg. Dan untuk dewasa 3 kali per minggu dengan berat badan 40 sampai 55 kg yaitu 1500 mg. Dan dewasa dengan berat badan 56 sampai 75 kg yaitu 2500 mg. Dan untuk dewasa dengan berat badan 76 sampai 90 kg yaitu 3000 mg. Dan untuk anak-anak dosis per minggunya ada untuk 2 kali per minggu.
di mana untuk 2 kali per minggu untuk anak-anak yaitu 50 mg per kilogram atau 2 gram. Selanjutnya etambutanol, di mana untuk pemakaian sehari untuk dewasa dengan berat badan 40-55 kg yaitu 800 mg dan untuk dewasa 56-75 kg yaitu 1200 mg dan dengan berat badan dengan 76-90 kg yaitu 1600 mg. Dan untuk pemakaian sehari untuk anak-anak maksimal yaitu 15 mg sampai 20 mg per hari atau 1 gram. Dan di sini juga ada dosis untuk per minggunya. Untuk dewasa 2 kali per minggu dengan berat badan 40 sampai 55 kg yaitu 2000 mg. Dan untuk dewasa 56 sampai 75 kg yaitu 2800 mg. Dan untuk berat badan 76 sampai 90 kg yaitu 4000 mg. Untuk dewasa 3 kali per minggu dengan berat badan 40 sampai 55 kg yaitu 1200 mg. Dan dengan berat badan 56 sampai 75 kg yaitu 2000 mg. Dan dewasa dengan berat badan 76 sampai 90 kg yaitu 2400 mg. Dan untuk dosis per minggunya untuk anak ada 2 kali per minggu yaitu 50 mg per kilogram atau 2,5 gram. Selanjutnya, untuk pengobatan tuberkulosis dibagi atas 3 kategori. Untuk kategori pertama, untuk terapi intensifnya berupa 2-HRZE yaitu pengobatan selama 2 bulan meminum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutanol setiap hari. Untuk terapi lanjutan berupa 4H3R3 yaitu pengobatan diteruskan meminum isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Untuk kategori 1 ini diberikan untuk pasien TB paru BTA positif, pasien TB paru BTA negatif, fototoraks positif, pasien TB ekstra paru. Selanjutnya untuk kategori kedua. Untuk kategori kedua, terapi intensifnya selama 3 bulan, di mana selama 2 bulan meminum HRZES setiap hari, kemudian 1 bulan HRZE. Untuk terapi lanjutannya diteruskan selama 5 bulan dengan HRE, diberikan 3 kali seminggu. Untuk kategori kedua ini diberikan untuk pasien kambuh, pasien gagal, dan pasien dengan pengobatan setelah lalai meminum obat. Selanjutnya kategori ketiga. Untuk terapi intensifnya di pengobatan selama 2 bulan meminum HRZ setiap hari. Terus untuk terapi lanjutannya diteruskan selama 4 bulan HR diberikan 3 kali seminggu. Dan untuk kategori 3 ini diberikan untuk penderita baru BTA negatif, penderita TB ekstra paru ringan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Obat pilihan kedua pada terapi TBC, yang pertama ada capreomycin dan bentuk sediaan serbuk untuk injeksi 1000 mg per vial, yang kedua ada sikloserin dan bentuk sediaan kapsul atau tablet 250 mg, yang ketiga ada para aminosalisilik acid atau PAS dan bentuk sediaan tablet dan granul masing-masing dan dosis 500 mg dan 4 gram dalam saset. Yang keempat ada ethionamid dan bentuk sediaan tablet 125 mg dan 250 mg. Yang kelima ada amikasin dan bentuk sediaan serbuk untuk injeksi 1000 mg per vial. Yang keenam ada kanamisin dan bentuk sediaan serbuk untuk injeksi 1000 mg per vial. Yang ketujuh ada ciprofloxacin dan bentuk sediaan tablet 250 mg dan 500 mg. Yang kedelapan ada ofloxacin dan bentuk sediaan tablet 200 mg dan 400 mg. Yang kesembilan
Efek samping ringan obat antituberkulosis menurut Tipkes tahun 2008. Efek samping tidak ada nafsu makan, mual, dan sakit perut. Penyebabnya adalah rifampisin. Penata laksanaan, semua obat antituberkulosis diminum malam sebelum tidur. Efek samping nyeri sendi, penyebabnya adalah pirazinamid. Penata laksanaan diberikan aspirin. Efek samping kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki. Penyebabnya adalah INH. Penata laksanaan beri vitamin B6 atau piridoksin 100 mg per hari. Efek samping warna kemerahan pada air seni atau urin. Penyebabnya adalah rifampisin. Penata laksanaan tidak perlu diberi apa-apa, tapi perlu diberi penjelasan kepada pasien. Efek samping berat obat antituberkulosis menurut Tipkes tahun 2008. Efek samping gatal dan kemerahan kulit. Penyebabnya adalah semua jenis obat antituberkulosis. Penata laksanaan, ikuti petunjuk penata laksanaan. Efek samping tuli. Penyebabnya adalah streptomisin. Penata laksanaan, streptomisin diganti dengan etambutol. Efek samping gangguan keseimbangan. Penyebabnya adalah streptomisin. Penata laksanaan, streptomisin dihentikan dan diganti dengan etambutol. Efek samping ikterus tanpa penyebab lain. Penyebabnya adalah hampir semua obat antituberkulosis. Penata laksanaan, hentikan semua obat antituberkulosis sampai ikterus menghilang. Efek samping bingung dan muntah-muntah atau permulaan ikterus karena obat. Penyebabnya adalah hampir semua obat antituberkulosis. Penata laksanaan, hentikan semua obat antituberkulosis sampai ikterus menghilang. Efek samping gangguan penglihatan. Penyebabnya adalah etambutol. Penata laksanaan, hentikan penggunaan etambutol. Efek samping purpura dan renjatan atau shock. Penyebabnya adalah rifampisin. Penata laksanaan, hentikan penggunaan rifampisin. Sintesis mikolik asid sehingga mengakibatkan terganggunya dinding sel bakteri. Yang kedua ada etambutol, menekan multiplikasi mikobakteria dengan mengganggu sintesis RNA. Yang ketiga ada rifampisin, menghambat sintesis RNA bakteri sehingga menghalangi transkripsi RNA. Yang keempat ada pirazinamid, mengubah asam pirazinoik dari mikobakteria yang menurunkan pH dari lingkungan. Yang kelima ada streptomisin, menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat langsung ke subunit ribosom 30S yang menyebabkan urutan peptida yang salah terbentuk dalam rantai protein. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, sering berjamur di bawah sinar matahari pagi, pukul 6 sampai 8 pagi. Yang kedua, memperbanyak istirahat. Yang ketiga, pola makan yang sehat. Yang keempat, menjaga sanitasi atau kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kelima, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah agar selalu berganti dengan udara yang baru. Yang keenam, mencegah penyebaran TB dengan menggunakan masker. Dan yang ketujuh, jangan merokok. Pengembangan obat baru. Yang pertama, bedaquiline dan dilamanin adalah dua obat baru yang telah diterima oleh European Medicines Agency atau EMA sebagai agen terapi MDR TB. Sementara itu, US Food and Drug Agency atau FDA telah menerima bedaquiline untuk MDR TB dan dilamanid sebagai terapi pilihan pada XDR TB dan TDR TB. Sejak 2014, pretomanid telah diterima sebagai suatu bagian dari regimen terapi baru. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Tuan HG adalah seorang pria berusia 35 tahun dengan tinggi badan 174 cm dan berat badan 68 kg, datang dengan keluhan 4 minggu batuk produktif,
Batuk awalnya tidak produktif, tetapi menjadi produktif dengan dahak kuning setelah 2 minggu. Pasien telah mengobati dirinya sendiri dengan antitusif tanpa resep, tanpa bantuan, dan dia mengalami hemotisis pagi ini. Dia menggigil, mengeluh demam, menggigil, berkeringat di malam hari, dispenia saat aktivitas, kelelahan, dan penurunan berat badan 7 kg selama 2 bulan terakhir ini. Pasien saat ini bekerja sebagai buruh di proyek konstruksi rumah baru, dan beberapa rekan kerjanya memiliki gejala pernafasan yang serupa. Pasien sudah menikah, memiliki 3 anak. Pasien memiliki riwayat merokok 1-2 pak per hari dan kadang minum alkohol. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis apapun sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, Tuan HG adalah seorang pria yang tampak kurus dalam gangguan pernafasan ringan. Detak jantungnya adalah 94 kali per menit, frekuensi pernafasannya adalah 24 kali per menit, dan suhunya 38,9 derajat Celcius. Bunyi nafas bronkialnya dicatat di lobus kanan atas pada aukultasi dada, dan radiografinya dada menunjukkan infiltrate merata di lobus kanan atas. Sedangkan data laboratoriumnya meliputi jumlah sel darah putihnya 13.200 per mikroliter yang terdiri dari 72% leukosit polimorfonukleus, terus 30% brain dan 12% limfosit, 13% monosit. Jumlah sel darah merahnya 3,7 kali 10⁻⁶ per mikroliter, hemoglobinnya 11,2 gram per dl, hematokritnya 34%, trombositnya 269 kali 10⁻³ per mikroliter, elektrolit serum, fungsi ginjal dan fungsi hatinya berada dalam batas normal. Soal kasus, tanda dan gejala apakah yang menunjukkan penyakit TB pada Tuan HG? Faktor risiko TB apa yang dimiliki oleh Tuan HG berdasarkan riwayat pengobatannya, termasuk tipe apakah kasus TB yang dialami pasien? Keempat, pengobatan apa yang cocok untuk pasien tersebut? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan dan pertanyaan, bisa komen di bawah sini dan bisa langsung ditanyakan pada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per dl, hematokritnya 34%, trombositnya 269 kali 10⁻³ per mikroliter, elektrolit serum, fungsi ginjal dan fungsi hatinya berada dalam batas normal. Soal kasus, tanda dan gejala apakah yang menunjukkan penyakit TB pada Tuan HG? Faktor risiko TB apa yang dimiliki oleh Tuan HG berdasarkan riwayat pengobatannya, termasuk tipe apakah kasus TB yang dialami pasien? Keempat, pengobatan apa yang cocok untuk pasien tersebut? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan dan pertanyaan, bisa komen di bawah sini dan bisa langsung ditanyakan pada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal studi kasus. Pertama, tanda dan gejala apakah yang menunjukkan penyakit tuberkulosis pada Tuan HG? Kedua, faktor risiko tuberkulosis apa yang dimiliki oleh pasien? Ketiga, berdasarkan riwayat pengobatan, termasuk tipe apakah kasus tuberkulosis yang dialami pasien? Keempat, pengobatan apa yang cocok untuk pasien tersebut? Jika kalian tahu jawabannya, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.